Persiapan acara hari Senin. Persiapan kegiatan. Coba deh di share screen. Dan tenaga ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para peserta Forum Ilmiah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Forum Ilmiah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Agar acara forum ilmiah berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat, marilah kita mengawali acara dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Berdoa selesai. Kepada Bapak Supadi Magun, kami silakan dengan hormat. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat tinggi media, staf khusus Menteri, pejabat tinggi Pratama dan tenaga ahli Menteri di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang bergabung dengan kami melalui online, kami secara offline maupun secara online di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan perkenanannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Forum Ilmiah tahun 2021, baik yang ada di tempat ini maupun yang bergabung bersama dengan kami melalui daring atau online. Bapak Sekretaris Jenderal yang kami hormati, izinkan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Ilmiah tahun 2021 sebagai berikut.
Kegiatan forum ilmiah merupakan agenda tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Pusbang SKATP. Kegiatan pada tahun 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Desember, yakni pada hari ini dan esok hari, tata ruang dan pertanahan untuk memberikan pelayanan yang modern dan profesional. Dan pada hari yang kedua esok hari kita akan membahas Badan Bank Tanah sebagai land manager bagi kesejahteraan rakyat. Topik pada hari ini dilatar belakangi bahwa transformasi digital pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN mutlak dan merupakan upaya serius dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh segenap aparat kementerian untuk mewujudkan visi besar kementerian sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia pada tahun 2025. Digitalisasi informasi dilaksanakan dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang modern dan terpercaya kepada masyarakat. Pembangunan aplikasi pelayanan antara lain Sentuh Tanahku, Distaru, ppid.atrbpn.go.id, Siktora, dan yang terbaru yang baru diluncurkan kemarin, aplikasi Loketku, merupakan bukti nyata kementerian melakukan transformasi digital. Perlu kami laporkan Pak Sekjen, pada tahun 2021 dan kemarin telah kita melakukan seminar hasil. Pusat SKATP telah melaksanakan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan digitalisasi informasi dan pelayanan elektronik, yaitu 1. Dampak pelayanan pertanahan secara elektronik terhadap kekuasaan masyarakat. 2. Perancangan loket digital pelayanan kantor pertanahan berbasis web atau mobile yang merupakan instrumen penjadwalan penggunaan layanan. Yang ketiga, kajian persiapan pelaksanaan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 1 tahun 2021. Narasumber yang hadir pada hari ini adalah Bapak Virgo Restajaya, staf ahli Menteri Bidang Teknologi Informasi. Terima kasih Pak Virgo. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional BRI. Selamat datang Prof. Kemudian Bapak Dr. Habibie Harahap, Ketua IPAT, beliau nanti akan online bersama-sama dengan kita karena beliau berada di Makassar, dan Ibu Prita Miranti Sudi. Selamat datang Ibu, akademisi notaris PPAT. Topik ini nanti akan didahului dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sius Windayana, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari kedua besok Selasa tanggal 7 Desember 2021 akan dibicarakan topik Badan Bank Tanah sebagai land manager bagi kesejahteraan rakyat. Bank Tanah sebagai lembaga baru yang akan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Bank Tanah tentunya sebagai badan khusus sui generis bertujuan mengelola tanah untuk melakukan kegiatan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Dengan kata lain, Bank Tanah menjadi land manager dengan kewenangan khusus untuk mengelola tanah di Indonesia. Esok hari Pak Sekjen narasumber akan dihadirkan 1. Ibu Embun Sari, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR BPN. 2. Bapak Dr. Oce Madrid, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 3. Bapak Dr. Abdul Kamar Juki, pelaksana tugas Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Dan yang keempat, Sani Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Bapak Sekjen Himawan Arif Suboto akan memberikan keynote speech terlebih dahulu sebelum membahas topik tersebut lebih lanjut. Perlu kami laporkan seperti yang kami sampaikan di atas bahwa peserta pada kegiatan ini ada yang hadir secara langsung ataupun melalui online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara Forum Ilmiah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kepada Bapak Himawan Arif Sugoto, kami mohon dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Marsudi, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dari BRIN. Beliau juga dengan kolega saya sama-sama komisaris di RRI, Prof. Terima kasih, Prof. Ibu Berita dari PPAT, Pak Eka, moderator dari BSSN, Jakarta Barat ya. kolega kami, Jakarta Barat. Pak Oh, yang Dirjen, mewakili di Menko Jakarta. Pak Suyus, Pak Staf Ahli IT, Pak Virgo, dan tentunya Pak Kapus Pusat Kebijakan Kajian Standarisasi Kebijakan. Saya selalu salah karena panjang sekali tempat Pak Marbun. Rekan-rekan para pejabat tinggi media, baik yang mengikuti secara fisik maupun online, para pejabat tinggi Pratama, kami lihat sini hadir Pak Biro Perencanaan, Inspektorat, Tes Dirjen, dan Kepala Kantor, mungkin ada Kambil, dan juga para undangan dari stakeholder lain, mitra usaha, juga berbagai komunitas yang hadir, mungkin banyak dari dunia teknologi informasi dan berbagai instansi terkait baik secara fisik maupun non fisik. Tidak kebagian waktu sehingga digeser-geser jadwalnya sampailah pada bulan Desember. Tanpa mengurangi makna dan juga spirit dari memang kita terus melakukan improvement, maka salah satu forum ilmiah ini kita anggap penting dan sangat baik untuk mendengarkan sebelum melangkah lebih jauh apa yang sedang kita upayakan. Pertama tentunya saat ini kita sudah tahu Presiden kita telah mencanangkan pemerintah saat ini sedang melakukan besar-besaran program transformasi digital. Berbagai langkah kebijakan diambil hampir semua instansi pemerintah maupun badan usaha. Juga itu di BUMN, di swasta, di berbagai pihak. Saat ini pun juga berganti. Masyarakat pun telah berubah pola dan perilakunya. Tentu kita sebagai instansi pemerintah yang saat ini memang harus juga cukup adaptif melihat tantangan dan kebutuhan ke depan, maka sudah sepantasnya kita harus lebih siap. Nah, beberapa langkah yang sebenarnya pada saat itu mungkin kita masih ingat buat rekan-rekan ATR BPN yang mengikuti acara Rakernas pada 2019 di Istana Merdeka, di mana pertama kalinya kita menyampaikan bahwa Pak Menteri melaporkan kepada Presiden saat jauh belum adanya banyak instansi mencanangkan transformasi digital, kita menyatakan kita siap untuk meluncurkan program transformasi digital. Dan Presiden memerintahkan Kementerian ATR BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah. Alhamdulillah dalam 5 tahun kita telah mencapai 30 juta lebih, sehingga saat ini kita sudah mencapai 72 juta bidang tanah
bersertifikat dan terdaftar. Nah, tetapi PR-nya bagaimana menyelesaikan 2025 tentu selesai, dan itu sebuah tantangan yang besar. Namun kalau kita percepat tanpa juga atau menyiapkan kebutuhan yang saat ini, masa depan hadir lebih cepat. Tuntutan masyarakat saat ini sudah tidak pernah terbayangkan kita bisa, mungkin 3 tahun yang lalu nggak pernah terbayangkan kita melakukan forum ilmiah diskusi ini secara hybrid, tapi harus hadir. Sekarang sudah sangat biasa. Rapat itu bisa paralel di dalam satu meja, bagi Pak Dirjen mungkin bisa 2 atau 3 ya, device ya. Dan teman-teman juga saat ini juga tidak perlu lagi pusing. Begitu pas dia bisa itu, dia bisa buka Zoom-nya dan bisa join. Suatu kemajuan yang luar biasa. Kembali kepada bagaimana kita saat ini menyelesaikan pendaftaran tanah yang begitu banyak, yang masih harus dan juga harus jaga kualitasnya. Saat ini kita telah menerbitkan berbagai kebijakan. Seluruh bidang tanah tersebut harus tervalidasi dan juga harus dialihmediakan kepada media elektronik. Memang banyak sekali, gambar ukur, surat ukur, warkah, arsip, seluruhnya. Yang belum, yang lama saja itu. Waktu itu Pak Suyus pernah memberi data. Mungkin dokumen yang bertumpuk di kantor pertanahan ada 2,8 miliar dokumen. Apakah itu harus di-scan semua? Apakah harus dialih media semua? Itu baru tematik subjek. Ya. Jadi bidang tanah, luasan, dan siapa pemiliknya. Belum tematik yang lain. Tematik mengenai harga tanah, tematik mengenai peruntukan. Mungkin sudah ada sebagian. Setiap sertifikat itu akan diterbitkan berdasarkan peruntukan. Tapi apakah konsep tata ruang ke depan hanya cuma sekedar peruntukan permukiman? Tidak. Di urban itu sudah ada KDB-nya, sudah ada KLB-nya, sudah ada macam-macam peraturan yang ada. Nah, tematik itu akan menjadi semuanya dimasukkan ke dalam sebuah data yang nantinya akan menjadi sebuah data yang sangat besar yang kita sering sebut dengan big data. Baik data pertanahan, data tata ruang, data transaksi, data apa saja tematik, termasuk tematik kebencanaan, termasuk tematik ekonomi yang akan kita masukkan ke dalam sebuah data. Nah, kantor ATR BPN ke depan adalah memang pengelola data, dan ya, berdasarkan kondisi data yang kita lihat, kita pernah berkunjung juga ke negara lain. Negara-negara jarang yang memang sentralistik. Ada beberapa menerapkan konsep federal. Jadi kayak di Australia itu cukup mungkin di-keep oleh satu state government. Nah, sementara kita ini sentral. Nah, hanya beberapa kementerian saja ya di Indonesia yang memiliki struktur, dan kita mungkin lebih dari hampir 500 satker. Ya, kalau ditambah kantor perwakilannya melebihi. Dan ini semua terkonek, ya, tersambung oleh pusdatin kita, ya, dengan KKP-nya dan aplikasi-aplikasi yang lain. Kita sadar persis untuk melakukan transformasi ini tidaklah bisa kita lakukan sendiri, ya, karena banyak sekali baik kualitas peta bidang yang harus tervalidasi dengan baik antara poligon-poligonnya tidak overlapping dan sebagainya, itu harus betul-betul terjadi. Belum lagi juga aspek teoritis atau apa dan sebagainya produk tersebut, banyak produk yang lain mungkin masih ada overlapping dalam satu bidang tanah tersebut. Itu harus diselesaikan. Jadi PR-nya besar. Nah, lalu juga infrastrukturnya, kesiapannya Pusdatin mencoba menganggarkan. Pasti tidak cukup. Kalau untuk mengejar 2025 kita siap elektronik atau sudah masuk kepada standar pelayanan. Beberapa negara telah sukses. Georgia, dia saat ini sudah pindah ke teknologi blockchain dan sudah bagus. Tetapi apa kita siap? Kita masih belum. Mungkin nanti Pak Dirjen akan bercerita atau Pak Sudi, Pak Firdo, bagaimana kita menghadapi ataupun dalam rangka menyiapkan transformasi kita Kementerian ATR BPN dalam bidang transformasi digital. Bapak Ibu dan sebagainya, bahwa transformasi digital yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah cukup banyak. Ya. Saat ini sebenarnya sertifikat yang kita keluarkan itu datanya semua sudah kita sudah buat surat edaran kepada seluruh kanwil dan kepala kantor
wajib mengalih mediakan. Tapi sudah berapa persen yang tahu persis itu adalah kepala kantor dan kanwil. Di sini ada hadir beberapa kepala kantor dan kanwil. Ya, kita menargetkan 12 kantor ini tahun ini itu bisa lengkap seluruhnya siap elektronik. Yaitu 5 kantor di Jakarta, 2 kantor Surabaya 1-2, Bogor, Kota Tangerang, Batam, dan Solo. Nah, ini salah satu contoh percontohan UDB kita. Walaupun kantor lain wajib tetap sudah memakai atau mengalih mediakan. Jadi kita memang masih keep 2 dokumen analog dan dokumen digital. Tapi sebagian nanti akan ada regulasi. Jadi dalam melakukan sebuah transformasi ini tentu tidak hanya aspek teknologi, aspek regulasi pun harus diatur, aspek kebutuhan SDM. Ini yang menjadi kendala kita, culture yang ada, hubungan stakeholder yang ada, yang mungkin harus sama antara kita sebagai Kementerian ATR BPN, lalu perbankan, lalu PPAT, ya, dan juga masyarakat. Nah, kalau katakanlah saat ini kita sudah cukup berhasil, satu langkah yang tidak pernah terbayangkan adalah kita sekarang sudah mematikan hak tanggungan manual. Dan 2020 yang lalu sudah seluruh proses hak tanggungan adalah elektronik. Tidak perlu berpolemik apakah Bang Anak perlu hadir, karena Bang Anak sudah PP-nya sudah hadir, hanya tinggal pengurusnya saja dibentuk. Nah, di mana Bang Anak besok, forum besok adalah kita mengundang dengan para stakeholder yang agak berbeda. Ya. Nah, ini tantangan terbesar bahwa negara memang harus bisa hadir dalam hal memberikan pelayanan dan juga mewujudkan keadilan pertanahan yang memang saat ini harus dilakukan oleh kita semua. Saya tidak panjang lebar karena tentunya nanti para pakar, para narasumber yang sangat ahli di bidangnya akan menyampaikan mengenai hari ini khususnya mengenai transformasi digital Kementerian ATR BPN. Kita bagaimana langkah-langkah kita dan masukan-masukan dari para narasumber yang sangat menguasai bidangnya, tentunya akan bagaimana kita merumuskan kebijakan ke depan, menyiapkan berbagai regulasi, menyiapkan bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam menyikapi ataupun menjalankan menyesuaikan program transformasi digital di Kementerian ATR BPN. Untuk itu, maka dengan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Ilmiah tahun 2021 secara resmi saya buka. PPSC, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Sekjen, kemudian Profesor Masudi sebagai Dewan Pengarah BRIN. Dewan Pengarah BRIN ini jabatannya banyak sekali, Prof Masudi ini ya. Jadi saya senang sekali nih, nanti saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Masudi, Pak Prof. Karena tentunya ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana negara ini akan kemana, negara ini akan kemana dengan apa IT yang berkembang dengan cepat. Kemudian juga Bu Prita, selamat datang. Nanti Bu Prita bagian dari akademisi yang akan menyampaikan beberapa paparan mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bisa mengenai transformasi digital, mungkin ini saat yang tepat gitu ya, dimana dengan masa pandemi ini yang dulu kita bayangkan tadi Pak Sekjen cerita mengenai Zoom yang dulu menjadi sulit, ini sekarang menjadi mudah sekali. Kita juga masih beruntung ya, ekonomi kita masih bisa berjalan, kemudian
kemudian kita juga masih bisa bertransaksi, masih bisa beli barang dalam masa pandemi ini, karena kita punya Tokopedia, punya Gojek, punya aplikasi-aplikasi lain yang sangat mendukung kita selama masa pandemi ini. Dan di pelayanan pertanahan pun, Bapak dan Ibu, ya, pelayanan pertanahan pun kita mempunyai 4 layanan yang secara tidak langsung mendorong bagaimana layanan pertanahan ini tidak terlalu drop amat, gitu ya. Meskipun secara tren kita ini pelayanan pertanahannya dari biasa 6 juta itu turun 1 juta, dari 5,6, 5,8 gitu ya. Tetapi ini ada yang cenderung naik layanannya itu adalah layanan informasi. Yang dulu orang harus ngecek ke kantor BPN. Kalau saya punya tanah di Bandung, gitu ya, saya harus datang ke Bandung untuk ngecek tanahnya. Dengan layanan-layanan elektronik ini kita bisa lakukan pengecekan tanpa harus datang ke kantor. Dan itu 24 jam kita layani. Apa yang terpenting dari sistem layanan yang sedang kita hadapi ini adalah bagaimana kita memastikan subjek. Kalau yang namanya objek, BP itu kan ada 2, ada subjek dan objek. Yang namanya objek itu tadi Pak Budi yang dipanggil oleh Pak Sekjen, itu jagoannya gitu ya. Dia ke lapangan, ngukur, tetapkan, itu spesialisnya itu ditetapkan. Gitu. Tapi subjek ini kita masih lupa menetapkan bagaimana subjek harus kita kelola. Sehingga ada beberapa kasus ya Bapak dan Ibu, ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, ada aktor-aktor yang seolah-olah menjadi subjek hak ya. Kasus Nirina Jubair, kasus Pak Dino Patijalal, kasus siapa satu lagi, Pak Sri Sobahir gitu kan. Itu semua dilakukan dengan menggunakan aktor-aktor yang tidak dikontrol secara elektronik. Jadi pura-pura nih sekarang ini, orang bisa pura-pura dan alat kontrolnya tidak, orang lebih berani sekarang dibanding zaman dulu ya. Zaman dulu orang mungkin transaksi jual beli di kertas biasa pakai materai gitu kan, udah sah. Dan sekarang ini kita harus lebih hati-hati lagi. Makanya bagaimana kita melakukan transformasi ini yang harus kita menjadi salah satu kunci ke depan. Bagaimana kita harus mengelola semua subjek, semua orang, kita harus pastikan bahwa orang-orang yang kita layani adalah orang-orang yang memang punya hak, punya berkaitan dengan objek-objek yang harus kita transaksikan. Ya. Jadi kita perlu nanti ke depan bagaimana biometrik ini bisa harus kita tetapkan. Nah ini tugas kita nanti dengan Kementerian Dalam Negeri. Apakah Kementerian Dalam Negeri memberikan biometriknya ke sistem kita atau tidak? Kalau enggak, ada beberapa swasta ini beberapa swasta bisa melakukan pengecekan biometrik gitu ya, baik dengan muka gitu ya. Nah ini kalau sesama pemerintah harusnya dibuka juga gitu ya, biar kita juga tidak terkait ke swasta, karena ada kos yang harus dikeluarkan gitu ya, untuk hal yang kaitannya dengan biometrik. Nah ini Bapak dan Ibu, kaitan dengan transformasi digital ini, Pak Jokowi ini sangat senang sekali gitu ya. Berkali-kali Pak Jokowi itu menyampaikan bagaimana digital melayani, bagaimana kita harus melakukan di sisi pemerintah, kita harus melakukan reformasi birokrasi, melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih adaptif, lebih produktif gitu ya. Sehingga ini yang menjadi target pemerintah Pak Jokowi ini. Kita sudah mulai menerapkan, Pak Sekjen Pak Menteri sudah menerapkan ada 7 perintah atau 7 ketentuan, 7 proyeksi atau 7 arahan yang disampaikan oleh Pak Menteri kaitan dengan visi dan misi kita. Ya, salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan layanan, bagaimana mewujudkan layanan modern, bagaimana SDM-nya juga harus siap gitu kan. Layanan yang modern, kantor yang modern, saya kadang-kadang berharap kantor BPN ini dikenal layanannya. Kantornya tidak perlu tahu, sama seperti misalnya layanan Tokopedia, layanan Gojek, layanan Bukalapak. Saya nggak pernah tahu kecuali Gojek, karena kantornya dekat kantor saya gitu kalau Gojek gitu ya. Tokopedia saya baru tahu minggu kemarin pada saat jalan kaki
Tokopedia ininya apa di gedung tinggi gitu kan. Tapi layanannya saya sama Pak Virgo itu, Pak Virgo udah platinum tuh, ini member dari Tokopedia-nya gitu. Artinya tiap minggu Pak Virgo itu belanja gitu kan, seperti itu. Jadi saya inginnya klien itu seperti itu gitu ya. Tanpa kita tanpa kantornya juga nggak perlu banyak gitu ya. Seperti saya ke Malaysia, di Singapura, di Kuala Lumpur, satu Kuala Lumpur itu kantornya satu, dan kantornya itu sepi sekali. Jakarta Barat jauh lebih bagus, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu jauh lebih bagus ya. Jakarta lain itu kantornya lebih bagus daripada Kuala Lumpur gitu ya. Tapi peringkatnya Kuala Lumpur itu 26 di dunia. Peringkatnya kita 106 isi kemudahan berusahanya. Jadi apa yang dirasakan sekarang oleh masyarakat? Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor. Masyarakat harus melakukan transaksi tanpa perlu ketemu. Masyarakat melakukan transaksi dengan mudah gitu ya, dengan aman. Ini yang kita inginkan, ini yang masyarakat inginkan. Dan itu juga yang saya inginkan gitu ya. Saya bertransaksi dengan Tokopedia berapapun nilainya, saya percaya dengan Tokopedia itu. Berapapun transaksinya, berapapun bentuknya, saya kalau barangnya tidak sesuai dengan saya inginkan, bisa juga dikembalikan barangnya itu. Dan itu beberapa kali bisa dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, memang kita merespon dengan roadmap transformasi. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan layanan-layanan perkembangan yang terjadi itu, ini kita berharap di tahun 2024 itu cita-cita kita sih kemudahan berusahanya adalah di peringkat 40. Peringkat 40 itu yang sekarang yang dicapai oleh Korea Selatan untuk registering property ya. Jadi Pak Jokowi juga mencanangkan ease of doing bisnisnya di peringkat 40, registering property juga jangan berkontribusi negatif gitu ya. Minimal kita 40 dan 40 itu sudah sama dengan Korea Selatan. Jadi ini memang agak berat ya. Tadi Pak Sitin sampaikan ada 7 kantor yang menjadi penilaian Bank Dunia, yaitu 5 di Jakarta dan 2 di Surabaya. Nah ini agak berat memang di Indonesia itu, karena kalau kita lihat beberapa negara, Malaysia cuma 1 kantor Kuala Lumpur. Cina yang penduduknya di atas 100 juta, ya di atas 100 juta, itu 2 kota yang dinilai. Yang di bawah 1 juta 1 kota yang dinilai. Nah, tapi perbedaannya itu kita 2 kota tapi 7 kantor. Ada 7 kepala yang harus kita samakan gitu ya. Ada 7 rombongan yang harus kita samakan. Di beberapa negara hanya 2, misalnya di Soviet 2, di Rusia 2, di Cina 2, tapi kantornya juga memang 2 gitu ya. Nah, ini yang tantangan-tantangan kita. Bagaimana ini Pak Kanwil menyamakan persepsi dari 5 kantor di DKI dan 2 kantor di Surabaya ya, supaya ini sama targetnya, sama keinginannya, sama harapannya dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, bahwa kita akan mencapai ranking di 40 pada tahun 2024. Kemudian juga layanan-layanan kita ya, tidak perlu semua layanan ya. Layanan peralihan, layanan hak tanggungan, layanan informasi, 80% layanan dilaksanakan secara elektronik, itu sudah sesuatu sekali yang bisa kita laksanakan. Kita sekarang baru 53% ya. Kalau saya lihat data di halaman berapa nih? Halaman 14 mungkin ya. Data di halaman 14 ini, data di tahun 2021 itu 55% kita layanannya elektronik di total layanan. Hak tanggungan kita sudah keluarkan sekitar 1,2 juta sertifikat ya. Dari tahun 2019 itu kita kerjasama dengan BSRE, dengan BSSN, meskipun sekali 2 kali kita macet kemarin Pak gitu. Nanti kalau perlu server, nanti kita sebut server ya. Jadi Pak Masudi seperti itu, kita sudah menerbitkan 1,2 ya, tidak ada masalah, tidak ada kita sudah cek beberapa kali ya sistem itu, dan ini bukti positif, artinya apabila 7 hari tidak dikeluarkan sesuai dengan SOP-nya, sistem akan mengeluarkan. Jadi ini sesuai dengan undang-undang CK sistem ini. Nah ini juga kita berharap ke depan ini layanan-layanan kita juga akan seperti itu. Jadi apabila tidak dikeluarkan oleh kepala kantor harus bertanggung jawab terhadap
dokumen yang menyatakan sudah lengkap, itu akan kita keluarkan. Kemudian yang paling tinggi yaitu pengecekan sertifikat. Jadi orang yang dulu harus datang ke kantor BPN, ya, ini sekarang tidak perlu lagi datang, ya. Dan biayanya Pak Menteri lagi pertimbangkan. Memang ini menjadi sesuatu yang paradok ya apabila kita menaikkan informasi, ya, karena harusnya dengan IT ini harganya semakin turun. Yang akan kita lakukan adalah monetisasi. Jadi informasi itu akan kita perbanyak, ya. Seperti contoh di Belanda, ya. Saya lihat di halaman berapa ya di Belanda itu, saya ada beberapa data di halaman ini di Belanda itu hampir 80% pelayanan pertanahan itu di halaman 20 mungkin ya, halaman 20. Jadi di Belanda kita melihat bagaimana informasi itu menjadi bagian revenue yang diterima oleh pertanahannya Belanda. Singapura juga sama seperti itu. Jadi informasi ini bukan hanya informasi mengecek atau mencari M nomor 10 di desa A, bukan. Di sana ada hak tanggungan, dipecah-pecah tuh informasi itu. Hak tanggungan, nomor haknya aja. Jadi misalnya kemarin Pak Pedro udah bicara dengan misalnya rumah 123, rumah 123 jualan rumah, mau nanya ke BPN ini sertifikatnya ada catatan atau tidak, gitu kan? Nanti kita verify misalnya, bayar, gitu kan, seperti itu. Jadi akan kita mainkan dengan informasi-informasi yang sifatnya elektronik ini adalah jumlahnya yang akan kita tambah sehingga uangnya akan lebih banyak lagi. 85% penerimaan negara untuk operasional di Belanda itu menggunakan PNBP. Harapan kita juga seperti itu. Di tahun 2024 ini kita akan menaikkan PNBP kita yang 2,2 triliun itu harusnya di atas 10 triliun. Harapan kita PNBP kita itu naik menjadi di bawahnya Menko Info sekitar 20 miliar, yang mungkin kita bisa di bawah itu. Peluangnya ada apabila kita melakukan beberapa perubahan kaitan dengan layanan yang akan kita siapkan. Perubahan yang dilakukan kaitannya dengan bagaimana data itu harus kita kelola, kan seperti itu. Bapak dan Ibu, tantangannya apa? Tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita lihat tadi peringkat ODB ya, peringkat ODB itu di halaman 5 itu peringkat kita ya. Ternyata percepatan kemudian perbaikan sistem itu juga bagus, tapi ada pengaruh lain. Tadi sudah saya sampaikan. Nilai cost of property, the cost of transfer, biaya untuk bertransaksi kita itu paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli, ya, itu kita harus mengeluarkan sekitar 8 penjual pembeli itu sekitar 8, bank dunia itu sekitar 8,3%, ya. Dan itu paling tinggi di Asia Tenggara. Coba bandingkan dengan Vietnam, ya. Vietnam ranking 64, Indonesia ranking 106. Itu prosedur, waktu, kemudian quality of the land itu hampir sama, tetapi dari sisi biaya mereka jauh sekali, 0,6. Sehingga ini membuktikan bahwa harga atau berapa biaya yang dibayarkan oleh masyarakat itu berpengaruh juga terhadap bagaimana kemudahan berusaha itu dinilai. Jadi kita juga harus lebih waspada, lebih hati-hati saat menerapkan bagaimana penerimaan negara bukan pajak akan kita terapkan. Memang menjadi tidak fair misalnya kalau meningkatkan ruko harganya 50.000 gitu ya dengan aturan baru. Itu yang harus kita perbaiki gitu ya. Meningkatkan HGB menjadi hak milik rumah di Pondok Indah yang luasnya di bawah 600 meter cuma 50.000 gitu kan. Itu terlalu murah untuk orang-orang yang tinggal di Pondok Indah gitu ya. Dan ini juga masyarakat sudah mulai ini nih berbondong-bondong untuk menaikkan ini. Ini memang ada beberapa yang harus kita naikkan, tapi ada beberapa yang kita nilainya sama, tapi harus kita lebarkan spektrumnya seperti itu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, tren yang terjadi belakangan ini adalah terkait dengan mafia tanah yang tadi saya sampaikan. Jadi mafia tanah ini membuktikan bahwa sistem layanan analog kita untuk layanan pemeliharaan data, khususnya peralihan hak,
itu sudah tidak secure lagi, gitu ya. Sudah bisa dijebol gitu ya layanan perbankan. Kenapa? Karena kita tidak mengontrol subjek-subjek itu secara fingerprint atau mata secara digital gitu ya. Jadi bagaimana membedakan orang yang benar-benar yang berhak, orang-orang yang punya capability untuk melakukan transfer itu tidak kita kontrol secara baik. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sistem ke depan ini untuk transformasi, untuk peralihan, untuk hak tanggungan harus kita kontrol. Apakah orangnya menghadap, apakah orangnya sebagai penjual, apakah orangnya sebagai pembeli, itu biometriknya harus kita kontrol semua. Ya, jadi tadi Pak Sekjen sampaikan untuk hak tanggungan yang 1,2 juta kita keluarkan, aktenya itu masih diupload. Ya. Jadi kita harapkan ke depan itu akte untuk hak tanggungan. Ya. Jadi banknya harus punya tanda tangan elektronik, nanti PPAT-nya kita perintahkan punya tanda tangan elektronik. Karena secara aturan Bapak dan Ibu sekarang itu kita sudah siapkan undang-undang CK, akte untuk peralihan, sertifikat hak atas tanah itu bisa dibuat secara elektronik sepanjang sistemnya adalah sistem elektronik yang kita buat. Jadi infrastruktur hukumnya sudah kita siapkan semua di PP di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di PP 18 sudah kita siapkan. Tinggal nanti bagaimana kita melakukan pendaftaran terhadap masyarakat ya, yang memberikan hak tanggungan, kemudian nanti jual beli para pihak penjual dan pembeli itu memang perlu proses ya. Tapi kita infrastrukturnya sudah kita siapkan, aturannya sudah kita siapkan, tinggal nanti bagaimana penerapannya secara bertahap, di mana saja, kemudian siapa saja. Yang saya pastikan mungkin badan hukum itu pasti akan kita lakukan secara segera. Baik itu untuk produk-produk sertifikat maupun pendaftaran badan hukum, ya, SK-SK badan hukum, SK-SK PPAT, semuanya akan kita rubah menjadi formatnya dalam bentuk elektronik, ya, supaya bisa lebih mudah melakukan pengecekan. Jadi ini kemarin juga yang kita cek ya di Jakarta Barat itu yang kasusnya dari Najubir itu hasil pemeriksaan kepala kantor terhadap PPAT itu pinjaman nomor aja gitu ya. Jadi saya sebagai PPAT Tangerang, saya bikinkan aktenya, kemudian PPAT Jakarta Barat, temannya saya pinjam nomornya dong, gitu kan. Pinjam nomornya dibikinkan terus kemudian tantangankan ke orang Jakarta Barat gitu ya. Jadi ini akan kita hindari ke depan. Ya. Bagaimana praktek-praktek yang sekarang ini terjadi, praktek-praktek mafia-mafia yang dilakukan itu bisa kita hindari. Karena PPAT sebagai bagian dari pelimpahan yang diberikan mandat, diberikan kewenangan dari sebagian tugas kita, ternyata menyalahi beberapa ketentuan yang telah diberikan. Jadi harus kita kontrol juga ke depannya. Jadi 8 akte yang kita berikan kepada PPAT itu harus kita kontrol ke depan. Bagaimana mekanisme pembuatan akte itu? Jadi saya berharap ke depan yang sudah dilakukan oleh Pak Virgo melakukan verifikasi user, verifikasi subjek itu dengan aplikasi sentuh Tanahku itu harus diperluas. Jadi saya berharap ke depan semua subjek hak itu harus daftar ke sentuh Tanahku. Jadi kalau Bapak dan Ibu akan melakukan transaksi itu harus punya akun itu, dan apabila Bapak dan Ibu melakukan transaksi karena list sertifikatnya itu ada di dalam sentuh Tanahku, itu akan dinotifikasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak tahu, tiba-tiba dapat blokir, tiba-tiba dapat pemberitahuan tanya akan jual, itu bisa komplain tuh ke BPN. Kok tiba-tiba tanah saya dijual gitu kan, seperti itu. Jadi ini pelindungan ke depannya akan kita tingkatkan supaya masyarakat juga merasa lebih nyaman, tidak was-was lagi seperti sekarang gitu kan. Ibu saya sih sampai nanya, ini tanah saya, ini pertanyaan gini, itu tanah kalau nggak dimanfaatkan akan diambil negara, gitu. Tanda-tanda gitu. Kemudian yang kedua, gimana nih tanahnya biar aman, nggak tiba-tiba dijual kayak dari Najubir gitu kan. Jadi emang ini ada semacam kekhawatiran di masyarakat, bagaimana menjaga tanah-tanahnya gitu kan. Saya udah bilang, itu kalau tanahnya nggak dimanfaatkan ya pasti banyak orang yang akan memanfaatkan gitu ya.
seperti beberapa kasus di Jakarta Selatan juga tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan itu yang menjadi objek orang-orang untuk memainkan tanah tersebut gitu kan. Jadi intinya emang tanah itu harus dimanfaatkan, ya. Katanya kalau di Islam juga gitu tuh, kalau tanahnya tidak dimanfaatkan, tidak memberikan berkah, tidak membayar pajak tuh ya ke kita gitu ya, ke negara. Jadi yang punya semanfaatkan karena kalau enggak ya tidak memberikan manfaat buat orang lain. Saya dapat surat kemarin dari Menteri Pak Sandi gitu ya, sudah dikeluarkan sertifikatnya, kemudian ada tanahnya dikuasai oleh masyarakat, kemudian BPN suruh mengeluarkan masyarakat tersebut. Ini Pak Menteri ketawa-ketawa tuh, yang balas jangan saya, kalau bisa surat 3 gitu. Karena ini teknis sekali katanya menjaga aset itu tugasnya masing-masing yang punya tanah gitu kan, seperti itu. Jadi ini harus dimulai diindikan ya Bapak dan Ibu, bagaimana instansi pemerintah. Saya sudah bicara dengan DJKN dan Pak Menteri, saya juga akan mengeluarkan edaran kaitannya dengan pemanfaatan tanah-tanah instansi pemerintah, tidak boleh tidak dimanfaatkan. Nah Bapak dan Ibu, kaitan dengan ombudsman itu juga tantangan yang harus kita lihat ya, karena ombudsman melakukan analisa penelitian terhadap warka-warka yang kita kelola. Ternyata warka-warka yang kita kelola itu tidak dikelola dengan baik gitu ya. Jadi sebagian tadi Pak saya sampaikan, sebagian didigitalkan, sebagian masih belum dikelola dengan baik. Produk-produk PTSL itu masih banyak yang harus kita selesaikan. Tetapi saya bicara dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan, pemerintah juga agak sulit mengalokasikan anggaran untuk membuat gedung-gedung warkah baru gitu kan. Membangun gedung itu sesuatu yang sementara ini agak dihindari oleh pemerintah. Tapi produk kita akan tumbuh lebih banyak atau lebih minimal 2 kali dari yang ada sekarang di kantor pertanahan gitu kan. Nah ini perlu sentuhan teknologi. Apakah warkah itu akan kita kembalikan ke masyarakat? Apakah dokumen itu akan kita musnahkan? Atau dokumen itu akan kita keep? Tapi bagaimana cara menyimpannya? Ya, cara menyimpannya bagaimana? Kalau enggak kita perlu ruangan yang sangat luas sekali. Ya. Saya aja waktu di Bandung itu setahun butuh 20 meter persegi untuk menyimpan dokumen itu. Ya. Jadi sekarang harus mulai dipikirkan, cenderung kita akan kembalikan, cenderung seperti itu ya ke masyarakat. Tapi bagaimana mekanismenya supaya meskipun dikembalikan tetap aman? Mungkin kita simpan dokumen digitalnya, masyarakat simpan dokumen digitalnya, dan dua-duanya harus kontrol supaya fair gitu ya. Jangan disimpan di BPN aja digitalnya. Ini kalau BPN berubah, nanti masyarakat akan kaget juga, tidak percaya juga gitu kan. Jadi dua-duanya harus kontrol. Siapa yang merubah data digital terhadap wakaf misalnya seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan juga, bagaimana kalaupun prosesnya kita kembalikan, bagaimana proses menjaga supaya data itu sama terus, ya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah rekomendasi ombudsman itu ada 2 yang harus kita benahi. Jadi sistem layanan kita dan juga SDM-nya. Jadi kalau dilihat ini masih banyak unauthorized user profile yang masih masuk ke dalam sistem kita. Saya beberapa kali dengan Jakarta Selatan ngetes beberapa kali ya, dan itu tahap awal nambah terus, nambah lagi, hapus lagi, nambah lagi. Jadi memang literasi kita tuh tidak bagus ya, sama seperti orang membagikan nomor PIN ke orang lain, nomor PIN ATM. Itu kan masih, kalau kata perbankan masih 52% tuh literasinya itu ya. Jadi orang tahu bahwa bagaimana PIN itu bagian dari yang harus disimpan. Nah ini PIN di BPN, PIN untuk masuk ke sistem, ini juga sesuatu yang harus kita benahi, gitu ya. Jangan sampai unauthorized itu masuk ke dalam sistem kita. Ya. Jadi kita melihat kadang-kadang pegawainya 50, usernya bisa 200 gitu kan. Ini yang harus kita benahi. Ya. Jangan sampai orang-orang yang tidak punya akses tidak boleh masuk ke dalam rumah kita tiba-tiba dia masuk gitu ya. Dan itu beberapa kali merubah data yang ada di kita. Tercatat perubahan itu, tetapi sudah terlambat, sudah terjadi gitu ya.
Jadi yang kita inginkan adalah tidak ada catatan itu. Dan Bapak dan Ibu kepala kantor harus memastikan di dalam sistem itu tidak ada orang yang tidak berhak masuk ke dalam sistem. Ya. Karena ini menjadi tanggung jawab kepala kantor. Ya, jadi tanggung jawab kepala kantor. Ini udah beberapa kali kita sampaikan ya, jangan sampai unauthorized masuk ke dalam sistem. Jadi SDM-nya harus dibenahi, sistemnya harus dibenahi. Gitu ya. Kemudian juga ada beberapa tunggakan dari kita yang harus kita benahi kaitan dengan sistem ini. Dan yang lebih menjadi banyak pertanyaan gitu ya. Tunggakan itu untuk layanan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya. Dari 6 juta layanan, tunggakan paling besar itu kebanyakan di pendaftaran tanah pertama kali. Yang jumlahnya sekitar 200-300 ribu. Tunggakan itu di sana, rata-rata tunggakan di sana. Layanan yang banyak seperti pengecekan dan hak tanggungan dengan dia melakukan secara elektronik itu praktis tidak ada tunggakan. Jadi artinya layanan-layanan elektronik yang harus kita segera jalankan mungkin menjadi jawaban bagaimana tunggakan ini akan turun. Tunggakan akan turun. Dan pendaftaran pertama kali mungkin harus kita split masuk ke PTSL aja biar selesai 1 tahun. Kalau ini kan dengan rutin bisa bertahun-tahun tuh, nggak selesai gitu kan. Dan rutin itu kan tidak ada belum ada solusi seperti K1, K2, K3, jadi bisa selesai, ada masalah gitu kan, disurat-suratin aja kan seperti itu. Outputnya tidak bisa kita lanjutkan. Dengan PTSL itu bisa multi entry, bisa multi exit, itu yang enaknya PTSL. Jadi exitnya itu bisa K1, selesai sertifikat, nggak bisa karena sengketa, kemudian yang ketiga tidak bisa mendaftar. Nah kalau yang rutin itu kita keluarin surat aja, harus daftar lagi dari awal gitu ya. Daftar lagi dari awal. Ini yang nanti mungkin kita akan pertimbangkan beberapa perubahan-perubahan dari sistem yang harus kita lakukan. Kemudian juga bagaimana brain drain kalau Pak Sekjen, kenapa kita nyari eselon 2 kok jadi makin lama makin sedikit orang daftar gitu kan. Mungkin kita mengalami brain drain itu Pak Sekjen gitu ya. Jadi orang-orang harus mulai bagaimana meningkatkan kapabilitas dirinya gitu kan, supaya menjadi orang-orang yang penuh inovasi, ya, penuh kemampuannya yang berlebih gitu kan, seperti itu. Jadi jangan sampai makin lama makin susah nih daftar eselon 2 gitu kan, harus disuruh-suruh daftar eselon 2 gitu kan, seperti itu. Ini harus segera Bapak dan Ibu harus rubah nih ya, seperti misalnya kalau saya baca tuh kemarin di India yang dulu pada pindah ke Amerika gitu kan, di Amerika tiba-tiba .com itu pindah lagi ke mana, ke India, orang-orang India itu karena bisa kerja di mana saja dengan internet, sehingga India menjadi IT-nya naik sekali, ya. naik sekali. Kalau di tempat saya ini sedikit sekali tuh orang PHPT yang ingin atau memang kemampuannya gitu ya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Untuk sukses itu tempat saya susah sekali. Jadi ini masalahnya apa gitu tempat saya ini kan gitu. Jadi ini perlu diinikan ya Bapak dan Ibu, inovasinya harus terus-menerus tumbuh gitu ya. Inovasi terus-menerus tumbuh dan Bapak dan Ibu harus mulai membekali dirinya ya, supaya organisasi ini terus berkembang. Karena kalau Bapak dan Ibu yang kita bayangkan tuh si Gojek, si Tokopedia, si Netflix, kemudian Spotify juga akan seperti ini gitu kan, akan besar seperti ini. Dan saya juga ya bayar tiap bulan, tiap tahun saya bayar ini, santai-santai aja tuh, bayar buat storage di Apple, bayar storage di Google gitu kan, bayar aja gitu segitu, nggak merasa rugi juga gitu kan, seperti itu. Itu benar sesuatu yang harus kita keluarkan, loh yang dulu kita tidak pernah terbayang itu seperti itu ya. Jadi ya ini monetisasi informasi itu Bapak dan Ibu harus bayangkan. Apa syaratnya? Data Bapak harus siap elektronik. Data Bapak harus benar-benar kalau ya seperti saya contoh di Malaysia itu ya, di Kuala Lumpur orang tidak perlu datang gitu ya, langsung ini dikirim bisa lewat email atau bisa akses ke sistemnya gitu, ke sistemnya si kantor tanahan di sana gitu kan. Kemudian juga lebih secure gitu ya, lebih secure ya.
Kalau sekarang Bapak dan Ibu punya sertifikat terus hilang, itu biayanya mahal sekali Pak. Bu, mahal sekali biayanya karena harus ke kantor polisi bikin pernyataan, harus diumumkan di koran gitu kan. Sekarang diumumkan bisa di web sih, di aturan yang baru ya, aturan baru bisa di web kita. Ya, jadi lebih repot ya, karena kita banyak curiga sertifikat hilang itu karena ada sesuatu. Suaminya ngambil sertifikat, istrinya bilang sertifikat hilang, seperti itu. Ada juga kasus seperti itu di Bali, kemudian di mana, gitu ya, dengan hal-hal seperti itu. Jadi sertifikat ini juga sertifikat elektronik juga untuk memastikan bahwa tidak ada nomine-nomine. Sekarang ini yang ribut kemarin sertifikat elektronik itu, saya agak curiga terhadap nomine-nomine itu, gitu ya. Orang yang dulu hanya megang sertifikat, dia punya akses terhadap hak itu, terhadap tanah itu. Ini yang jadinya banyak kuasa, banyak PPJB gitu yang menyebabkan sistem tanah kita menjadi banyak bolong-bolong, ya, dan ini harus kita isi bolong-bolong ini. Ya. Jadi di beberapa negara sudah kita lakukan sistem elektronik ini, kemudian juga aturannya sudah kita siapkan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 147 di halaman 18 bisa dilihat. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir lagi di halaman 18 ya. Nah, itu di halaman 143 tanda bukti hak atas tanah ya. Hak milik satuan rumah susun, hak pengelolaan dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik ya. Jadi kalau di Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, di mana akte yang berkaitan dengan tanah itu tidak bisa dibuat secara elektronik, di dalam undang-undang Cipta Kerja sudah dirubah. Sebenarnya PPAT juga sudah mulai ini Bapak dan Ibu ya. PPAT itu sudah mulai gerah juga dengan dengan dokumen elektronik. Ya. Jadi protokol yang harus diserahkan pada saat si PPAT itu meninggal atau berhenti atau pensiun gitu ya. Itu sekarang orang udah malas menerima protokolnya karena harus menyiapkan ruangan, dan sekarang biaya membuat ruangan itu juga tidak terlalu murah gitu kan. Di Jakarta dulu PPAT atau notaris banyak juga dengan jalan-jalan yang utama gitu kan. Sekarang udah mulai di ruko, di pinggir gitu kan, karena memang jumlahnya semakin banyak ya. Transaksi juga yang mungkin belum ada kenaikan yang signifikan, dia tambah beban harus menyimpan dokumen akte. Jadi saya bicara dengan para PPAT ya, mereka sudah oke, kita akan berubah menjadi elektronik. Tinggal BPN bagaimana membantu memastikan supaya tidak ada kasus-kasus seperti yang Pak Tino Patijala, seperti Nerina Juber gitu ya. Ada aktor-aktor, ada orang-orang yang bermain sehingga kesannya PPAT bagian dari mafia tanah, BPN bagian dari mafia tanah gitu kan. Mungkin ya, mungkin enggak gitu. Tapi ya harus kita tutup ya, lubang ini harus kita tutup ya, lubang harus ditutup. Jadi kita berharap nanti ke depan beberapa hal yang kaitannya dengan layanan-layanan ini juga akan kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu yang terakhir tadi sampaikan Pak Sekjen di Georgia ya, kita harus mulai menganalisa mengenai bagaimana blockchain ini digunakan untuk pertanahan gitu ya. Harus melakukan kajian harus kita lakukan. Karena hampir di banyak negara sekarang negara-negara berlomba bagaimana mengamankan aset itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak kasus memang kaitan dengan tanah itu tidak transparan, ya. Bisa dirubah oleh satu pihak, gitu kan. Itu banyak terjadi di beberapa negara, gitu kan. Sehingga orang mulai berpikir bagaimana teknologi blockchain ini bisa dimanfaatkan, diimplementasikan di pertanahan. Plus dan minusnya, terutama minusnya yang ada di Indonesia itu seperti apa? Tapi kalau kita lihat di Georgia, ya, di Georgia ini dia sekarang udah peringkat 6 IODB. Ya, jadi dia membuktikan bahwa Georgia ini ensure the world that we are modern, transparent, corruption free country. Jadi bagaimana biaya transaksi itu menjadi turun, ya. Itu yang diinginkan oleh banyak orang ya di dalam transaksi pertanahan kita.
Jadi sistem ini sistem yang bisa public, bisa private. Jadi node-nya bisa disimpan di banyak tempat atau bisa private. Jadi kalau private itu hanya orang-orang yang memberikan akses saja yang bisa akses ke dalam sistem itu. Ya. Jadi ini harus mulai dikaji ya, karena sistemnya memang immovable, jadi tidak bisa dirubah, kemudian transparan, kemudian harus ada konsensus untuk merubah dan lain-lain yang sudah diimplementasikan di beberapa tempat. Kemudian juga sudah dimanfaatkan di Swedia gitu ya, seperti sekarang Swedia peringkat berapa ya? 12 kalau nggak salah Swedia itu. Cuma saya lihat di halaman 25 ya, di halaman 25 mungkin ini nanti yang terakhir. Jadi kalau sekarang proses transaksi jual beli itu orang bisa kemana saja ya. Jadi misalnya penjual harus ke bank, penjual harus ke bayar pajak, penjual harus ke pembeli, ke notaris, kemudian ada pihak lain ya, pihak lain di luar itu. Nah ini nanti bagaimana kita juga peran notaris atau PPAT ke depannya itu juga harus kita pertimbangkan kalau teknologi itu mau dimanfaatkan. Apakah dia sebagai penjamin, sebagai auditor, ataukah dia sebagai transaksinya bisa langsung dari penjual dan pembeli. Ya. Ini yang nanti harus kita pertimbangkan bagaimana sistem ini akan dimanfaatkan. Tetapi yang pasti, yang kita inginkan itu adalah orang tidak bolak-balik ke banyak tempat. Bayar ke mana? Misalnya ke bayar BPATB, bayar ke bank, ke penjual, gitu kan? Ke pembeli, penjual, gitu kan? Ini banyak sekali orang harus bertransaksi. Kadang-kadang orang-orang yang merasa malas ngurusin ya udah pakai menggunakan pihak ketiga gitu kan, plus biaya lain-lain. Dan kadang-kadang pihak ketiga itu yang mengganggu, yang menyebabkan bahwa lain-lain BPN itu biayanya sekian lama, pengaturnya nggak ada, kasusnya nggak ada, itu yang terjadi gitu kan, seperti itu. Saya sering dapat telepon ya, sering dapat SMS gitu kan, hal seperti itu. Padahal sebetulnya nggak ada apa-apa gitu ya, normal-normal aja di kantor pelayanannya itu. Saya cek kantor pelayanannya biasa-biasa aja, memang baru didaftarkan, memang ada masalah sedikit, ada berkas yang kurang gitu kan. Memang itu teman-teman juga kalau berkas kurang jangan diterima gitu kan, dipastikan berkasnya lengkap atau tidak kan, seperti itu. Jadi yang kita inginkan itu ya orang berfungsi sebagai dirinya. Jadi kalau dia daftar ke BPN, harus verifikasi, bayar dan lain-lain itu dilakukan secara dirinya sendiri tanpa kemana-mana, dalam satu sistem yang disiapkan. Nah itu mungkin yang kita inginkan, yang sedang kita pertimbangkan. Tentunya tidak bisa sendiri karena ini adalah collaborative governance namanya gitu ya. Tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BPN. BPN kerjasama dengan instansi lain. Kita sudah melakukan host to host dengan Dispenda, host to host dengan pajak ya. Meskipun kadang-kadang sistemnya suka error juga gitu. Ini yang jadi layanan kita juga terhambat gitu ya. Mungkin Pak D dari BSSI juga kita harus diskusikan nih bagaimana kita mengelola sistem yang besar Prof. Marsudi gitu ya, supaya sistem itu betul-betul handal nih. Karena kalau misalnya di Dijen Pajak servernya mati, ini layanan kita nggak bisa jalan. Server di DJKN di apa? Di DJKN apa gimana ya? Di keuangan bagian bagian membayar PNBP itu mati servisnya. Ya udah kita stop, seluruh Indonesia stop. Kadang-kadang bisa 3 hari itu stop terus seperti itu. Jadi mungkin perlu dipikirkan secara nasional. Mungkin Prof. Marsudi nanti memberikan masukan ke di Kominfo atau dimanapun. Ini kalau kita mau membuat lebih efisien, kemudian digital melayani, sekarang sudah tidak bisa lagi single institusi yang melaksanakan. Gitu. Jadi harus kolaboratif, semuanya harus melaksanakan sistem ini. Karena sudah tidak bisa lagi gitu ya. Saya kalau PNBP harus tunggu LPP di keuangan. Gitu, kan. Iya harusnya kemudian, ada ya. PNBP, BPATB. BPATB di DKI itu setelah host to host itu ada kenaikan 20% waktu awal-awal 2016-2017. Artinya apa? Artinya mungkin dulu ada kebocoran. Orang-orang yang nilainya kecil mungkin tidak melakukan pembayaran BPATB dengan benar. Gitu. Sekarang dengan host to host itu ada kenaikan. Ini sehingga ini menjadi pilot projectnya pilot projectnya KPK untuk melakukan host to host seluruh Indonesia. Jadi dengan kita juga dengan
AHU juga sedang melakukan kerjasama. Mungkin itu Bapak dan Ibu terlalu banyak yang disampaikan. Mohon maaf, nanti ada mungkin saya tunggu masukan juga dari beberapa narasumber yang nanti akan disampaikan. Tetapi memang kita sedang berubah dan saatnya harus berubah. Ya, sekarang itu saatnya harus berubah. Ya. Kalau tidak berubah ya nanti kita akan geser sendiri sama seperti taksi-taksi yang ada. Cuma Bluebird sekarang yang bisa bertahan. Karena yang lainnya tidak bisa berubah, tidak mau berubah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mau berubah atau tidak, ikut arus atau tidak, gitu ya. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Karena perubahan organisasi institusi itu hanya perpres. Ya. Kalau Presiden menetapkan seperti tata ruang gabung dengan BPN, gabung, gitu kan. Kementerian ini dihapuskan, hapus, kan seperti itu. Hanya perpres loh Pak. Gitu. Jadi kalau kinerja kita tidak semakin baik, ya mungkin ya akan Presiden punya rencana yang lain, gitu kan seperti itu. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu kita harus terus berinovasi, kita harus berubah, kita harus melakukan transformasi karena memang saatnya kita melakukan transformasi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan disampaikan pelakat dari Kepala Pusat Pengembangan dan Standarisasi Agraria Tata Ruang dan Pertanahan kepada Bapak Supardi Marbun, kami silakan dengan hormat. Yang paling manis pasti buah semangka. Tantangan tata ruang pertanahan makin dinamis. Mari kita simak pandangan dari para ahlinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan teknologi pada era revolusi 4.0 ini telah mendorong seluruh sektor untuk melakukan transformasi digital, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Suyus bahwa di pertanahan juga sudah melakukan banyak sekali transformasi digital, produk-produknya juga sudah banyak dipasarkan oleh masyarakat, sertifikat tanah elektronik, kemudian hak tanggungan elektronik, dan bahkan Presiden juga pernah mewacanakan untuk menerapkan teknologi artificial intelligence yang menggantikan kemungkinan menggantikan pegawai. Dan ini mungkin juga Bapak Ibu bisa diterapkan di tata ruang pertanahan untuk bisa mendeteksi anomali proses pengajuan sertifikat tanah sehingga bisa diketahui pelaku-pelakunya yang tadi disampaikan oleh Bapak Suyus tadi. Nah, itulah perkembangan saat ini. Nah, bagaimana strategi tantangan dalam melakukan transformasi digital? Pada kesempatan kali ini kami persembahkan 4 narasumber yang akan memberikan pandangannya dan wawasannya kepada kita semua. Yang pertama, mohon dengan hormat untuk tampil ke depan Bapak Ibu, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Iswoyo IPU sebagai Dewan Pengarah BRIN. Mohon berkenan Bapak untuk tampil ke depan. Silakan Pak. Siapa ya? Oh, mohon maaf Pak. Mohon sekarang makin kenal Pak, makin sayang Pak ya. Yang kedua, kami persilakan berkenan dari depan Bapak Insinyur Virgo Arestajaya selaku staf ahli bidang teknologi informasi Kementerian Agri BPN. Mohon berkenan hadir depan Bapak. Silakan Pak. Setelah ya sudah selesai urutan Pak. Kemudian yang ketiga, mohon berkenan Ibu Prita Syudi SHMKN yang mewakili dari akademisi yang nantinya bisa berbagi pengetahuan terkait dengan transformasi digital. Silakan Bu. Dan yang keempat yang hadir secara online Bapak Ibu
adalah Bapak Dr. Hapendi Harahap SH MH sebagai Ketua IPPAT. Baik Bapak Ibu, untuk mekanisme sesi diskusi panel ini akan diberikan waktu paparan masing-masing 25 menit. Untuk sesi pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Masudi. Sebelum memaparkan paparannya, materinya, kami sampaikan daftar riwayat hidup sekilas Bapak Ibu karena sangat banyak sekali dari tadi. Yang pertama, untuk pendidikan terakhir beliau adalah di QT University of Technology Perth, Australia sebagai Doctor of Philosophy Computer Science yang sekarang sudah sebagai profesor ya Pak Profesor. Kemudian beliau juga memiliki banyak sertifikasi profesional, antara lain Bapak Ibu Certified Information Technology Architect, kemudian Certified Information System Auditor atau bisa sama Pak, saya juga punya sistem Pak. Satu komunitas Pak ya. Kemudian Certified Trainer for Good Corporate Governance EFC World Bank. Dan di sini saya catat yang menarik Bapak Ibu, beliau juga memiliki Certified Trainer for Neuro-Linguistic Programming, Creative Thinking, dan banyak sekali lainnya. Mungkin nanti bisa memberikan motivasi-motivasi pada kami Pak. Dan untuk penghargaan Bapak Ibu, ini luar biasa penghargaannya yang pernah diterima oleh Bapak, yaitu sebagai Best Academic Leader in Asia untuk World Education Congress tahun 2018. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian penghargaan lainnya adalah sebagai Indonesia IT Man of Year tahun 2020. Keren. Juga tahun 2021 juga Ini orang pintar banget. penghargaan yang sama Pak. Mungkin bisa beralih ke sebelah Pak Virgo mungkin. Baik Bapak Ibu, untuk posisi terakhir saya ini, beliau saat ini sebagai komisioner independen salah satunya di PT Raja Wali Nusantara Indonesia dan termasuk juga sebagai anggota senat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasila. Baik Bapak Ibu, mari kita simak paparan dari Profesor. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan Pak. Suara yang merdunya terdengar. Yang saya hormati Pak Sekjen, sahabat saya Pak Imawan, Pak Dirjen, Pak Kapus, dan para pejabat yang lain. Yang saya hormati para narasumber dan moderator yang masih muda dan ganteng. Saya sering acara di BSSN juga, mungkin saya ketemu juga ya, saya sebagai narasumber di BSSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebuah kebahagiaan bagi saya untuk hadir di acara hari ini dan memberikan pandangan-pandangan saya untuk acara seminar kita hari ini. Slide-nya sudah Mas, lewat aja ini kan tadi sudah ya, yang hidup tadi. Sambil menunggu langsung ke slide yang ke setelah ini saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kok belum muncul semua, satu halaman dimunculkan. Bapak Ibu sekalian, satu buzzword yang sekarang lagi top di mana-mana adalah transformasi digital. Semua orang ngomong transformasi digital. Semua pihak ngomong transformasi digital, dan disitulah namanya jebakan Batman. Banyak perusahaan atau lembaga atau instansi yang melakukan transformasi digital tapi nggak tahu sebenarnya transformasi digital itu apa, sehingga akhirnya dimakanlah oleh para vendor gitu. Ini yang terjadi fakta dan bukan hanya di Indonesia. Studi dari Stanley dan Gartner mengatakan bahwa 65% dari proyek transformasi digital di dunia ini fail. Gagal karena tidak mencapai tujuannya, gagal karena waktunya molor, gagal karena tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Banyak sekali disebut gagal di sana. Jadi kenapa? Karena transformasi digital ini sekarang seolah-olah seperti janji surga. Kalau kita sudah lakukan transformasi digital, maka lembaga kita beres semua. Kalau BPN sudah transformasi digital, nanti semua happy, semua persoalan tanah selesai. Nah inilah yang titik bahayanya di sini Bapak sekalian.
saya sendiri kebetulan menangani beberapa kasus transformasi digital di pemerintah daerah yang sekarang diketok juga namanya Smart City di beberapa kabupaten kota. Banyak sekali misalnya daerah-daerah itu melakukan transformasi digital namanya Smart City. Itu bentuknya apa? Adalah pasang wifi gratis di mana-mana, punya ratusan aplikasi, tapi satu aplikasi kalau ditanya pakai berapa orang, ya bahkan sebulan paling diakses oleh 5 orang, ya, itu nggak ada gunanya. Jadi. Bahkan di beberapa daerah wifi gratis yang dipasang di semua tempat dengan biasanya kepala daerahnya bangga itu, kita sudah pasang wifi gratis di seluruh titik, tapi ternyata benefitnya tidak ada untuk masyarakat. Yang terjadi apa? Anak-anak sekolah itu pada waktu sore malah sibuk main game di dekat access point. Bahkan ketika sudah dikumandangkan azan maghrib, suruh pulang pada marah, nggak mau. Jadi ini yang banyak kesalahan seperti itu. Di dunia lebih profesional, di perbankan, ini ada teman-teman dari bank ya. Saya sering kritik begini. Saya punya mobile banking, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya ya. Kalau ganti device, coba kita install, harus datang ke kantor cabang untuk dapat verifikasi. Ya. Ya. Ada beberapa bank masih begitu. Ya. Atau HP nomor kita ganti, harus datang ke kantor cabang. Nah ini adalah yang terjadi adalah kenapa gagal ini adalah karena kita menggunakan digital tapi mindsetnya mindset analog. Jadi otak kita masih otak analog tapi kita sudah menggunakan digital. Bayangkan kalau kita menggunakan mindset analog untuk belanja dan disebutkan oleh Pak Dirjen tadi, misalnya belanja di Tokopedia, kalau kita nggak pegang barangnya kan biasanya kalau kita belanja kan, terutama ibu-ibu ini kalau belanja sayur kan kalau nggak pegang itu kan nggak sah gitu ya. Nah tapi kalau kita lakukan cara itu kan cara analog itu nggak akan jalan. Jadi kalau kita belanja digital ya kita sudah percayakan aja dengan berbagai macam digital yang ada di sana. Demikian juga misalnya pada verifikasi tadi Pak Dirjen cerita misalnya kita ini sudah punya data iktp. Yang sebuah verifikasi itu sebetulnya bisa dilakukan karena datanya sudah ada di sana, mulai dari foto kita, sidik jari, kemudian apa lagi retina, semuanya ada di sana. Tapi coba kalau kita datang ke bank, kita buka rekening, nggak pakai itu tuh kita bisa datang setelah begitu ya. Pakai sudah diberikan digital. Tapi semua bank yang sudah menggunakan IT, menggunakan transformasi digital masih banyak seperti itu. Memang faktornya banyak, bukan hanya karena banknya, tapi juga ada faktor peraturan dan sebagainya. Nah, saya menduga, saya belum melakukan riset nih, kalau di Indonesia jangan-jangan 90% nih gagal. Nanti coba teman-teman di IT di BPN coba direnung-renungkan semua proyek IT yang sudah ada ini sekedar jadi proyek ketika berita acara selesai, tanda tangan selesai, atau ada manfaatnya. Gimana tuh? Nanti bisa dilihat, tapi memang kalau di pemerintahan itu relatif lebih tinggi persentase. Yang paling kecil kalau di Indonesia adalah di perbankan, karena perbankan memang core-nya adalah digitalisasi. Nah ini yang ingin saya sampaikan pada apa yang mau saya sampaikan di sini. Hati-hati dengan buzzword yang namanya transformasi digital. Jangan ketika kita sudah buat aplikasi, sudah bikin aplikasi ini, aplikasi itu, elektronifikasi dan sebagainya, kita sudah merasa diri kita transformasi digital. Secara tradisional kalau kita bicara digital itu selalu ada 3 komponen. Yang kalau kita baca textbook yang sudah dari zaman Majapahit dulu ada ya. Yang pertama adalah people, manusia. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga baru teknologi. Nah kita ini sering lupa itu, kita langsung jump ke teknologi. Kita lupa tentang people. Apakah orang-orang kita siap? Dulu saya pernah mengatasi salah satu kasus misalnya pada waktu digitalisasi atau komputerisasi SIM dulu zaman dulu ya, zaman tahun berapa itu masih zaman baru-baru kalau nggak salah. Kemudian apa yang terjadi, komputerisasi SIM ini di Samsat nggak jalan. Kenapa? Karena waktu itu kalau sekarang sudah berubah ya. Waktu itu adalah kesannya adalah wah nanti calon-calon nggak bisa lagi loh, gitu ya. Nah, jadi tidak ada kesiapan di sana sehingga ada takut misalnya terjadi. Masalah apa sih? Masalah tanah pendaftarannya begini, begitu dan sebagainya, masyarakat kurang happy dan sebagainya. Baru kemudian kita mencari problem dan solusinya apa. Dan ketika mencari problem dan solusi ini, pandangan kita itu hanya satu, yaitu IT. Baru saya lihat tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan IT. Banyak masalah juga yang sebetulnya masalahnya bukan di IT-nya, masalahnya mungkin di bisnis proses, mungkin di manusia. Tetapi kita karena mungkin didatangi oleh para vendor IT gitu ya,
Dan apalagi sekarang pokoknya kalau nggak digital nggak keren gitu, jadi kita maunya keren. Jadi semua solusinya jadi IT. Ada peribahasa kalau kita ini palu, semua orang kita anggap paku gitu. Jadi semua masalah kalau di palu selesai. Dan faktanya itu tadi menunjukkan bahwa ternyata 65% tidak berhasil. Nah kemudian setelah kita ini, kemudian kita cari bisnis case-nya apa, kita identifikasi bisnisnya apa, kemudian kita lakukan, kemudian kita qualify, kita berikan prioritas apa yang mau kita buat. Kita digitalisasi sertifikat, apalagi hak tanggungan dan sebagainya. Tapi ketika sampai di result, hasilnya adalah proyek. Nah, pendekatan ini yang sangat berbahaya. Pendekatan IT tidak bisa pendekatan proyek seperti ini. Nah, salah satu pendekatan yang ingin saya gunakan nanti adalah karena saya seorang enterprise architect. Saya ini arsitek, tetapi arsitek enterprise, jadi agak mirip dengan arsitek gedung, tapi sebenarnya fungsinya sama, mirip-mirip itu. Slide berikutnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membangun rumah, kemudian kita asal bangun-bangun, ini yang terjadi seperti di gambar ini. Kita punya proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4, terus dan banyak sekali proyek-proyek, dan proyek-proyek ini akhirnya tidak menyambung, tidak ada sambungnya satu sama lain. Kita punya aplikasi A, aplikasi B, karena vendornya beda-beda, karena masa anggarannya beda-beda, karena problemnya selesaikan beda-beda, tapi masing-masing ini tidak terjadi jadi satu kesatuan. Saat tadi yang dicontoh misalnya di pemerintah daerah yang namanya Smart City itu, mereka punya aplikasi untuk anggaran, punya aplikasi lagi untuk pendidikan, punya aplikasi lagi untuk orang-orang miskin, tapi masing-masing punya data sendiri-sendiri dan akhirnya tidak terintegrasi, sehingga sama dengan di negara kita. Negara kita ini kan yang namanya data itu, makanya pemerintah Pak Presiden itu punya terpes satu data ya, karena data itu yang mana yang benar juga nggak bisa dipercaya. Data penduduk miskin aja antara di Kemendagri dengan yang lain beda. Data penduduk, nah kemarin mungkin kalau Bapak Ibu ingat waktu di Mahkamah Konstitusi, saya kemudian jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi waktu urusan situng ya. Itu namanya data pemilih aja antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri beda gitu. Akhirnya jadilah ribut terus gitu. Ini karena tidak ada tadi masing-masing itu berkatanya proyek. Nah ini di negara kita lebih dahsyat lagi. Kalau di satu kementerian saja pendekatannya proyek begini tidak terintegrasi, di negara kita yang terdiri dari banyak LK itu lebih terpisah-pisahnya lebih dahsyat lagi. Nah karena itu terus lanjut Mas. Dengan demikian sebetulnya kalau itu seperti apa sih harusnya kalau kita mau melakukan transformasi digital itu? Ini adalah flow yang standar, artinya standar ya. Jadi kita mulai dari yang paling bawah ini. Jadi kita digital reality itu kita melihat apa sih realitas yang ada di sekitar kita dan apa problemnya. Ini adalah kita asumsikan lembaganya atau institusinya tidak greenfield ya. Kita tidak membangun dari nol. Kalau bangun dari nol ibaratnya bangun rumah gampang. Tapi di rumahnya sudah ada ini. Organisasi sudah ada, peraturan sudah ada sistem tadi macam-macam yang sentuh tanah dan sebagainya. Ini adalah faktanya, itu namanya digital reality. Nah kita harus melihat di situ adalah di titik yang tengah ini yang menjadi fokus, yaitu kita harus menggambarkan kira-kira bisnis model yang ada seperti apa. Jadi ibaratnya seorang arsitek ketika akan merenovasi rumah kita, dia harus punya gambar rumah sendiri. Seperti apa sih yang ada itu? Kamarnya dari mana, kamar tidurnya dari mana, sumuran dari mana, septic tank ada di mana. Baru kemudian masuk ke digital ambition. Saya mau renovasi di rumah saya, mau saya naikkan, saya mau tingkatkan. Jadi saya mau renovasi, kita set objektifnya apa? Misalnya saya mau rubah rumah saya menjadi rumah 2 tingkat, kemudian modelnya model Mediterranean dan sebagainya. Nah kemudian masuk ke tahap ketiga, kita menganalisa namanya digital potensial, di mana ini kita melihat pertama adalah mampu nggak kita. Pertama dari sisi anggaran bisa nggak, mampu nggak kita melakukan dari sisi SDM-nya ada atau tidak. Yang ketiga adalah teknologinya ada atau tidak. Nah itu namanya digital potensial ya. Jadi ibaratnya rumah tadi adalah saya mau punya rumah, tadinya rumah saya rumah tipe rumah perumnas tipe 25, saya mau naikkan jadi rumah tipe Spanyol yang luas gitu ya. Nah potensinya kita lihat ada atau tidak, uang saya ada nggak, saya mampu nggak melakukan itu. Ini didrive dengan digital ambition. Kita sudah disampaikan Pak Dirjen adalah potensi-potensi dan sebagainya, rencana ke depan seperti apa.
baru dari master plan itu kita terjemahkan menjadi arsitektur. Jadi ketika kita mempunyai master plan tadi, misalnya sambil contoh rumah tadi ya, saya punya master plan rumah saya dari tipe 36 saya mau naikkan jadi lebih luas 2 tingkat, tipe Spanyol dan sebagainya, master plan-nya ya. Kapan saya melakukan itu, kapan saya mau bangun. Mungkin kalau saya punya uang saya bisa langsung bangun seketika, tapi kalau saya nggak punya uang mungkin saya harus bangun bertahap. Biayanya dari mana, anggarannya dari mana, tukangnya dari mana, jadi manusianya dari mana. Ini di dalam master plan semua dibuat. Baru kemudian kita terjemah dari arsitekturnya. Arsitektur rumahnya seperti apa? Tanpa ada arsitektur rumah, maka rumah kita masalah bisa kita atasi atau kita bisa perbaiki dan seterusnya. Lanjut Mas. Nah, keuntungan dari adanya arsitektur enterprise itu adalah pertama adalah proses bisnis jadi efisien. Kenapa? Ketika kita menganalisa proses bisnis, kita akan lihat bagaimana proses-proses yang tidak efisien kita akan kurangi. Misalnya proses yang panjang, misalnya untuk satu proses penerbitan surat tanah itu, apakah sudah efisien? Dilakukan di sana kajian-kajian sehingga bisa diefisienkan. Kemudian kedua adalah efisiensi dari operasional IT sendiri. Kalau kita punya arsitektur yang jelas, maka kita sudah tahu misalnya aplikasi ini datanya ada di mana, infrastruktur ini ada di mana, teknologinya ada di mana, tidak terjadi duplikasi sehingga operasional IT juga lebih meningkat. Dan yang ketiga adalah Bapak semua, Pak Marsudi, Bu Berita. Jadi barusan kita udah dengar Pak Marsudi selaku digital arsitek digital. Kalau saya mungkin karena geodesi Pak surveyor digital. Surveyor itu kan itu udah masuk dulu lah, ya. Masuk dulu, nggak bikin gambar dulu, nggak gitu Pak. Jadi emang kita biasa tuh Pak masuk hutan dulu, terus tidak dapat ketemu apa nggak jelas ya. Jadi kalau dilihat dari kalau tadi berapa Pak 65% failure rate ya, atau percentage kita berapa ya? Mungkin kita lebih ya, tapi kita konsisten Pak. Kita selalu membuat kegagalan terus, tapi saya bukan kegagalan yang sama gitu kan. Oke, ini forum ilmiah nih, serem juga. Saya waktu kecil Pak kalau ilmiah itu apa? Kan kita belajar bahasa tuh biasanya dari menyerap gitu ya Pak. Dulu nggak ada apa ensiklopedia, jadi dulu waktu kecil saya berpikir yang namanya ilmiah tuh kalau ada orang ngomong canggih, itu saya nggak ngerti, itu ilmiah. Saya mencoba siang ini seilmiah mungkin ya, semoga ngerti apa yang saya ngomong. Oke lanjut tadi. Oke, Pak Suyus ini sebetulnya ini apa ya? Dengan Pak Suyus ini sama semua ini saya. Pak Suyus tadi disampaikan roadmap kita bagaimana kita jadi institusi pengelola informasi pertanahan terbesar di dunia. Bahkan idenya Pak Suyus peringkat 40 di ODB. Nah untuk kesana kita sudah buatin apa istilahnya? Nah roadmap Pak. Mulai dari nyiapin data, nyiapin orang gitu ya, biarpun nggak secanggih arsitek Pak Mas Yudi ya. Terus kita mau bakal ngapain di tahun ini? Jadi di tahun ini tuh kita udah mulai peluncurin layanan-layanan elektronik Pak. Beberapa sudah full, nanti kita masuk ke layanan berikutnya. Terus kita mau masuk ke era informasi dan tadi Pak Sudi sampaikan kita mau coba monetize bagaimana ini menjadi bermanfaat buat masyarakat. Nah ujung-ujungnya kita punya mimpi jadi institusi berstandar dunia. Nah mimpi ini yang mesti diperjelas next ke teman-teman semua, kenapa kita punya mindset itu. Jadi apa yang perlu kita transformasikan ke arah sana. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan Pak Suyus,
berubah dari kantor pertanahan tadi kayak Pak Sius Tokopedia, kantor pertanahan tembok gitu ya, gedung. Nah, ini sekarang jadi kantor pertanahan yang mulai digital. Gitu. Kita sudah lumayan sampai hari ini, Pak. Jadi sekarang itu sudah, mungkin Bu Prita juga tahu ya, sekarang sudah 55% orang nggak lagi walk in datang ke kantor, nggak lagi walk in. Dulu 100%. Jadi sekarang ada sepi lah, cocok lah ini di era COVID. Era COVID memang bikin kemajuan ya. Tadi Pak Sekjen bilang, Pak Sekjen yang bilang ya, bahwa kemajuan teknologi datang lebih cepat ya. Kalau CN yang bilang 10 tahun lebih cepat gitu ya, even di Asia Pasifik. Nah ini kita coba dorong ini klik ini menjadi harusnya jadi lebih cepat. Dan di dalam roadmap kita next kita mau masuk ke tadi sertifikat elektronik, dan begitu sertifikat elektronik jadi turunan-turunannya juga semua klik nanti. Jadi teman-teman termasuk juga PPAT, stakeholder yang ada di sini, perbankan udah lebih siap ya. Jadi begitu nanti kita masuk ke sertifikat elektronik, even misalnya apa? Jual beli itu yang penjual nanti harus diidentifikasi berdasarkan apa yang tadi disampaikan Pak Silius. Dia mau harus kita kasih tanda tangan digital yang instan yang kita siapin gitu ya. Beberapa teman-teman BSSN, mungkin Peruri juga udah bantu kita soal ini. Kemudian akte ini juga kita harus ubah jadi e-form. Materinya juga materai digital. Intinya kita menuju ke situ. Memang tadi nggak loncat ya Pak ya, nggak loncat. Semua harus begitu. Jadi kita mulai perlahan, mulai dari pemerintah dulu, BUMN, swasta, perbankan gitu, terus kemudian masuk ke individu-individu gitu ya. Tadi memang masih banyak individu-individu di daerah yang nggak ngerti tadi ya. Apalagi pemilik tanah ini komposisi umurnya bukan komposisi milenial lah gitu ya. Biasanya orang milenial belum mau beli tanah, belinya yang lain. Nah ini juga perlu kita dekati dengan campaign-campaign yang ada. Apalagi kalau kita nanti butuh semua harus elektronik, waris juga elektronik. Bayangin ya, orang mati suruh ngasih otorisasi, ya kan? Nah ini juga perlu dipikirin gimana tuh Pak BSSN, bagaimana orang meninggal, gimana memberi otorisasi. Kemudian lanjut, yang kedua adalah kita mulai harus bergeser teman-teman semua. Mungkin juga para stakeholder perbankan, ini BPN ke depan itu akan bergeser dari institusi yang ya bisnisnya registration, recording, sekarang jadi selling information, manage information gitu. Nah jadi bayangan saya adalah ya tadi ya apa, kalau misalnya tadi Pak Yus sering ngomong Gojek, gitu kan, Gojek itu kelihatannya bisnisnya apa namanya Pak, jual ngantar orang ya, ngantar orang. Tapi sebetulnya kan di balik itu dia nggak ngantar orang. Di balik itu dia punya informasi banyak tentang behavior kita, ya Pak ya. Gojek itu Bu Prita lebih tahu hubungan kita daripada istri saya, daripada istri saya, ya kan? Iya, Google itu katanya Pak, 50% lebih mengenali kita daripada orang tua kita, daripada istri kita. Gitu. Nah sama juga tuh semua usaha, semua startup gitu, kelihatannya aja dia marketplace, kelihatannya aja dia ngantar orang, tapi dia tuh sebetulnya tahu Pak Gabriel tuh laparnya jam 10, dia tahu tuh behavior. Kalau siapa lagi Pak Rudi lah, Pak Rudi itu sebenarnya jam 1 atau jam 2 udah ngapain, udah off, udah apa dan lain-lain. Jadi mereka punya tahu behavior kita, dan itu bisa dijual dan itu membuat valuasinya naik. Nah bayangan saya, kita itu pengelola informasi juga di bidang pertanahan. Kita bisa tahu behaviornya orang itu sebenarnya kalau punya tanah itu umur berapa, mulai cari tanah. Orang itu kalau cari tanah itu sebenarnya di pojokan atau di mana gitu, dengan AI yang tadi disampaikan, mesin learning segala macam, kita bisa mempredik orang itu behaviornya seperti apa. Orang kalau buka situs kita bumi.atrbpn.id, sekarang kita punya peta biaya itu Pak. Itu nggak ada AI-nya, jadi begitu
buka, ya udah tampilannya sama. Harusnya kan seperti di Tokopedia, begitu Mbak Berita yang buka, tantangan yang cocok untuk lokasi kantor PPAT, begitu yang buka untuk cocok untuk apa ibadah, gitu ya. Jadi ibu bapak, even layanan kita juga harusnya tahu pelanggan kita itu seperti apa. Jadi kita bisa memberi layanan yang lebih segmented. Tapi lebih dari itu, saya yakin kita punya data banyak. Dan itu sekarang kita mulai bergeser tuh ke sana. Pencatatan, pendaftaran tanah dan lain-lain itu adalah bagian depan aja tuh, bagian depan aja dari suatu siklus informasi. Yang tadi Pak Sius sampaikan, layanan kita selama COVID ini turun, ya Pak Sius, next. Turun, tapi hanya satu layanan yang naik, yaitu layanan pengecekan atau layanan informasi. Dan itu terjadi karena layanannya bentuknya digital. Dan naiknya nggak kepala tanggung Pak. Jadi di saat COVID ini, layanan pengecekan kita all time high, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi bukan cuma naik dikit, bukan, tapi naik setiap bulan itu selalu mencatat rekor baru tertinggi sepanjang sejarah. Bulan berikutnya tertinggi sepanjang sejarah. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya layanan kita, kalau layanan informasi itu layanan yang dibutuhkan masyarakat, dan dengan kemudahan digital ini, mundur dulu sebentar. Saya cuma mau sampaikan tadi di gambar ini, sebetulnya kita ini sekarang masih banyak berkutat di kiri. Jadi kita banyak berkutat di, ayo kita bikin aplikasi ini, yang sebetulnya aplikasi-aplikasi itu recording sebetulnya, data akuisisi. Nah kita harus mulai bergeser, mulai berani ngejual. Kita harus berani lebih transparan. Kita harus berani nampilin apa yang kita punya ke publik, apa yang kita punya ke bank. Ini sekarang saya ada bank datang, bukan BTN ya, saya mau ngecek sertifikat tanah. Oke, bisa, gitu ya, bisa. Tapi aturan kita bilang yang boleh ngecek sertifikat tanah harus upload sertifikat. Ya kan jadi susah tuh. Jadi tadi Pak betul juga, teknologi itu bukan satu-satunya, tapi ada di balik kita ada bisnis proses, ada SDM dan lain-lain yang harus kita betuli. Jadi bayangan saya, teknologi sebetulnya harusnya udah siap, tinggal kita mau nggak bergeser dari yang sekarang kita lakukan. Culture yang sudah terjadi pada kita ini, senangannya ngumpulin data, registrasi dan lain-lain, mulai geser ke kita harus memberi layanan informasi, mendeliver informasi kita ke publik. Next, ini yang grafik tadi, grafik ya, layanan kita tuh sekarang tertinggi sepanjang masa, gitu, all time high. Setiap bulan juga all time high. Tahun ini belum beres saja udah berapa? 30% lebih tinggi dari tahun kemarin. Next, ini yang bayangan saya harusnya bisnis kita, core dari bisnis kita ke depan. Kita nyiapin informasi. Sentuh tanah gua harusnya bisa jadi super apps. Dan teman-teman juga harus mulai berpikir bahwa kita memang harus bergeser. Petugas loket itu bukan lagi petugas loket yang ada di loket kantor. Tapi petugas loket adalah petugas loket yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, inquiry yang ada di sentuh tanahku, yang ada di bumi, yang ada di website kita seperti KKP, Mitra dan lain-lain. Lanjut. Ini contoh di Singapura, tadi Pak Sius di Belanda, mereka juga sama bisnisnya. Mereka juga sudah mulai masuk ke dunia digital dan spesiali ke dunia informasi. Lanjut. Bahkan di Singapura mungkin majority pemasukannya juga dari situ, dari revenue. Di Belanda juga begitu, majority pemasukannya dari jualan informasi, bukan lagi dari pencatatan. Nah ini yang berikutnya adalah selain beberapa perubahan yang kita butuhkan, kita juga rasanya harus merubah kebiasaan atau kebudayaan kita ya. Yang biasa kita kerja itu kos. Tadi Bapak udah sebut tadi kan, buat setiap kegiatan harus ada cost benefit analysis-nya lah. Kita ini selalu berpikir, namanya juga pemerintah kan, yang paling enak tuh kos, ya kan? Gak ada benefit jauh Pak, yang penting uang habis, ya kan? Yang penting kita bisa, nggak tahu saya bisa bayar ya. Mudah-mudahan benefitnya lebih banyak. Mudah-mudahan kita ngobrol di situ.
dapat sewa dari saya, bisa dapat keuntungan misalnya usahanya hotel, usahanya kos-kosan dan lain-lain, dan bisa juga diperjualbelikan. Dan transaksi kita makin bagus tuh, makin tinggi. Karena transaksi kita biasanya bulky 100 miliaran, 100 jutaan, 1 miliar dan lain-lain. Sekarang transaksi tanah itu bisa cuma 100.000, 50.000. Kalau ini kita putar, pertama tadi transaksi makin bagus, yang kedua Gini rasio juga makin bagus, ya kan? Karena pemilik tanah jadi lebih banyak, ya kan? Kita bisa bilang Gini rasio kita udah bagus Indonesia, hampir semua orang punya tanah, meskipun ya cuma debunya, tapi nggak apa-apa. Debu itu kalau dicatat jadi official. Nah, next, jadi ini contohnya, ini harusnya disertasinya Pak Himawan ini apa tentang bagaimana white paper kalau orang misalnya mau LPO dan lain-lain. Jadi misalnya saya punya sawah, saya IPO aja, saya LPO aja gitu ya. Terus kemudian rakyat bisa beli, yang lain bisa beli. Next. Kemudian juga kita mesti masuk tadi, kalau kita mesti come up dengan, kita butuh inovasi dari teman-teman semua bahwa kantor itu juga sekarang udah berubah. Jadi nanti ruang digital spot, ruang digital pop up dan lain-lain, dengan traffic yang ada dari kita sekarang, itu kita harapkan bisa memberi revenue tambahan buat kita. Kalau tadi PNBP-nya naik dari 2 ke 10 tuh bagus, cuman naik dari yang usaha-usaha yang memberikan benefit buat masyarakat. Bayangkan, saya nggak tahu karena kita memang sekarang masih pemerintah ya, pemerintah emang nggak dituntut untuk cari revenue sebanyak-banyaknya, tapi nggak apa-apa kalau pola pikir itu kita pakai. Dengan begitu dengan begitu kita mesti mulai mengenal gross merchandise value, merchandising value dan lain-lain. Mesti kenal angka-angka itu. Kalau perlu jadi KPI kepala kantor gitu ya. Setiap kepala kantor sebutan akunya didatengin orang berapa kali dan lain-lain. Itu harus jadi KPI. KPI kita juga harus mulai berubah ke KPI digital. Next. Ini juga ide-ide yang akan kita segera masukkan, marketplace tanah, marketplace PPAT dan lain-lain, karena ada beberapa ini contoh di kanan tuh Halodoc. Ini contoh. Ada yang menarik di tanah, di pasar tanah. Pasar tanah tuh tidak seperti pasar saham, tidak seperti pasar kripto, tidak seperti pasar lain. Dimana kalau pasar lain tuh pasti ada bidder, ada bid, ada offer. Ya, ada bidder. Jadi ada orang yang punya saham mau jual, ada orang yang nggak punya saham mau beli. Di pasar tanah kita, di pasar tanah itu unik. Yang ada itu cuma offer, yang ada itu for sale. Ya, nggak ada orang mau beli tanah di pasar kita, nggak ada. Pasti kita semua di drive oleh seller. Sementara kalau di pasar yang simetris, yang bagus, itu harusnya seller dan potensial buyer sama-sama ngambil. Nah di tanah itu enggak. Nah dengan bumi kita dan lain-lain harusnya kita bisa tuh membuat pasar tanah itu kita lebih bagus. Nah, ini juga tolong teman-teman yang punya pengalaman lapangan, saya pikir bisa mengusulkan atau kita bisa diskusi atau sharing tentang inovasi-inovasi apa saja yang bisa kita raih di masa depan. Habis ya, saya pikir. Next. Nah ini tadi yang tadi disampaikan, kira-kira bayangan kita, arsitektur kita begini, kita bakal punya big data, bakal punya AI, smart contract, tergantung kasus. Tadi smart contract, definisi di blockchain itu apapun sebetulnya smart contract ya. Kalau kita buat sesuatu yang penting ada if then-nya, itu smart contract. Ini kita mulai implementasikan di 2022. Dan soal security, Ibu Bapak, kita mulai sekarang menerapkan zero trust security, di mana kita trust no one, intinya kita tidak percaya pada siapapun. Sekarang two factor authentication kita mau paksain, kita tingkatin terus lah, kita tingkatin. Setiap orang pindah, kita tanyain lagi bener nggak Anda, kita kirim. Nanti mungkin belajar banyak juga dari Pak Marsudi. Intinya
Ini semua proses ya. Dari Pak Eko yang ingin selalu ngajarin saya, Pak Ibu, keamanan itu bukan produk, keamanan itu is a journey. Gitu. Jadi ini proses yang intinya kan kalau mau aman nggak nyaman, kalau mau nyaman nggak aman. Itu memang trade off itu nanti bersama BSSN kita akan selalu kembangkan ke depan. Terakhir, ini lanjut aja deh. Ini bagian-bagian dari hati. Nah ini terakhir ini yang huruf besar itu seolah-olah tadi yang disampaikan Pak Marsudi, teknologi itu yang paling penting, padahal enggak. Kalau dengar yang tadi saya ceritain, sebetulnya teknologi itu mungkin 10% aja kali, 20% aja dari satu solusi masalah kehidupan kita, masalah kehidupan pekerjaan kita, atau masalah organisasi kita kalau mau repositioning. Tapi yang penting adalah bagaimana organisasi ini mau belajar gitu. Belajar itu nggak harus pegawai kita semua punya digital talent gitu ya. Tapi saya minta loh ke BSSN orang-orang yang jago security. Nanti Pak Sekjen ngirim surat, Pak, kita kasih 12 orang lah kemudian dari BSSN. Tapi yang mau belajar itu nggak cuma belajar baru, tapi belajar melupakan apa yang dia pelajari. Itu yang susah gitu ya. Susah kan itu ya, karena belajar untuk meninggalkan apa yang pernah kita pelajari. Nah ini susah. Jadi kita mesti sama-sama tuh, karena kalau nggak bisa gitu jawabannya, nggak bisa gitu. Kemarin begitu. Tadi yang saya omongin jadi nggak nyambung tuh semua yang tadi kalau kita nggak belajar melupakan apa yang kita pernah pelajari. Terus kemudian kelincahan ini juga perlu nih. Kita punya masalah memang kita punya masalah nih di pegawai negeri ini. Kita nggak lincah, ya kan? Kita kan ada Pak Sekjen, apa lagi? Kalau dulu. Ini ngomong bebas ya kalau ilmiah kan. Ilmiah tuh gitu. Kasih, setam ya kan. Banyak banget ya kan. Mau ketemu Pak Sekjen aja tuh bisa 2 minggu. Ya kan, karena kita mau izin ke kasihnya, mau ketemu Pak Sekjen, kasihnya nggak ada, ya kan gimana? Bisa 2 minggu lah baru sampai ketemu Sekjen. Gimana tuh sesuatu mau bisa jalan dengan baik? Terus kemudian Pak Sekjen bikin aturan main tentang apa? Fungsional. Tujuannya itu kan supaya ngilangin tadi birokrasi tadi. Tapi apa yang terjadi? Fungsional di daerah dikasih nama koordinator ini, sama aja kayak kasubsi. Jadi sama aja bohong. Tujuannya itu kan supaya bisa kasubsi peralihan tanah itu bisa ada 5 kalau lagi sibuk. Kalau lagi kosong pengadaan tanah 0. Kalau lagi sibuk HT, hak tanggungan kasubsinya ada 5. Tujuannya begitu. Tapi enggak, sekarang dibuat satu-satu lagi. Aduh sama aja. Terus kemudian kalau kita mau ganti, bener ya, apa misalnya Pak Suyus mau ganti sertifikat, rubah mesti permen ke mana itu Kumham dan lain-lain. Emang kita kesel-kesel keluar juga nih. Kesel-kesel Pak Sekjen bikin BLU juga nih, ya kan Pak. Jadi mungkin BLU, KPBU itu salah satu yang mungkin solusi agak cepat membuat organisasi kita lebih lincah. BLU itu kayak rumah sakit gitu loh Pak, gitu. BLU apa? Jadi dia bisa lebih lincah, bisa pakai anggaran lintas tahun dan lain-lain gitu. Bayangan saya kalau kepala kantor kita BLU kan ya, kayaknya bisa lincah tuh cari customer, tadi campaign tentang hal-hal yang kita pikirkan bersama itu akan lebih penting. Dan yang penting juga tadi campaign ini penting juga. Dan kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 3 itu SDM tuh, 3 itu SDM. Jadi yang penting sebetulnya di SDM, teknologi itu jamin lah. Jadi Pusdatin itu atau siapapun di Pusdatin gitu ya, itu bukan drivernya teknologi transformasi digital, tapi sebetulnya kita semua harusnya yang menginternalisasi ini dan sama-sama mendrive ini. Karena saya yakin pasti tadi yang 65% itu yang gagal itu bukan di teknologi, yang gagal itu karena orangnya nggak terlalu siap, orangnya cuek, orangnya EGP, itu kan kata dia gua aja, gitu kan. Tapi sebenarnya gua udah gini-gini juga nggak apa-apa, gitu. Karena kita kan punya benefit, punya privilege, kelebihan nggak biasanya, nggak punya keuntungan, kita punya advantage, kita punya orang biasanya kalau bahasa ekonomi competitive advantage, kita punya incompetitive advantage, gitu ya. Yaitu kita itu nggak bakal dipecat, ya kan? Kita itu nggak bakal punya saingan gitu ya.
Kita tuh ya gitulah. Nah itu yang harus mulai diubah tuh. Nah, kalau kita jadi BLU tuh bisa gajinya naik jadi 50 jutaan, tapi mencari gampang. Saya pikir juga ya, saya kebanyakan ngomong ini ya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pedro atas penjelasannya. Tadi disampaikan bahwa Kementerian ATP sudah melakukan transformasi digital, Pak ya, sudah cukup banyak teknologi yang diterapkan dan salah satunya sudah melakukan penerapan Zero Trust Security. Ini sangat penting sekali untuk mengamankan data dan informasi yang disimpan oleh Kementerian ATP. Selanjutnya Bapak Ibu, pembicara ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Prita Miranti Sudi, SHMKN. Beliau saat ini sebagai Direktur of International Affairs Office di Universitas Esa Unggul, ya Bu ya. Kemudian juga sebagai dosen Bu ya, dosen hukum juga, dan sebagai notaris juga, pengacara juga Bu ya. Untuk pendidikan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Magister of Notary, notaris di Universitas Indonesia, dan sekarang juga sedang menyelesaikan doktornya ya di Universitas Gadjah Mada. Baik Bapak Ibu, untuk waktu dan tempat kami silakan untuk Ibu Prita menyampaikan pandangan dan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Yos atas perkenalannya, Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Bapak Ibu pejabat struktural dari ATR BPN, kemudian Bapak Ibu para tamu, baik yang mendengarkan di sini di ruangan ini di Fairmont, kemudian juga dari Zoom. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga para narasumber saya yang bersama saya saat ini menjadi panelis bersama-sama, yaitu Prof. Masudi, Pak Virgo, dan ada satu ketua saya yang gabung online, itu adalah Pak Hafendi Harahap. Beliau adalah ketua IPA. Izin mendahului Pak Hafendi untuk menyampaikan paparan. Pada siang hari ini saya akan melepaskan topik, tadi juga Pak Yos sudah menyampaikan beberapa paparan saya. Ini bahaya juga tadi dibilang pengacara juga. Saya bisa langsung diberhentikan dengan hormat ya, karena tidak boleh rangkap jabatan gitu ya. Saya lepaskan dulu topik saya sebagai PPAT Notaris. Saya di sini ingin berbagi mengenai penelitian yang saya sedang lakukan untuk blockchain dan smart contract. Dan penelitian ini saya sedang lakukan di jenjang PDIH, namanya Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tadi Pak Sekjen sempat menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, semua lini gitu, untuk menerapkan teknologi-teknologi baru termasuk juga blockchain. Nah ini tidak terasa hanya di implementasinya saja atau desainnya saja seperti yang Prof. Masudi tadi sampaikan, tapi juga di penelitian juga. Jadi saya itu sudah ada 3 promotor. Satu di ahli kontrak bisnis, jadi hukum kontraknya. Kemudian satu adalah agrarianya, Dr. Ricardo Simarmata. Kemudian ada satu dari administrasi lingkungan, yaitu Pak Wahyudin, Dr. Wahyudin. Masih kurang juga di luar promotor yang formal, masih ada promotor-promotor lainnya yang akan membimbing penelitian ini secara teknis dan juga secara dari ilmu hukum, termasuk juga Pak Virgo itu Profesor Paripurna Subrata, yang pengumpulan guru besarnya adalah mengenai smart contract. Begitu. Jadi saya mulai aja untuk berbagi kali ini. Saya kelompokkan dalam 3 besar gitu. Yang pertama saya akan coba paparkan mengenai perkembangan digitalisasi dan akan dikaitkan nanti dengan pertanahan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari teknologi-teknologi baru yang bisa digunakan di bidang pertanahan. Kemudian yang ketiga adalah isu dan peran hukum. Jadi isu apa yang dihadapi ketika kita ingin mengimplementasikan atau menggunakan teknologi-teknologi baru tersebut, dan bagaimana peran hukum di dalamnya. Begitu. Bisa slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sudah banyak sekali kajian tentang disrupsi teknologi ini di dunia, dan tingkat penelitiannya itu bermacam-macam, dan selalu masih dalam intensitas yang cukup tinggi penelitiannya karena disrupsinya itu masih terus berlangsung. Jadi blockchain sendiri di penelitiannya itu dimulai 2017-an, 2018 itu masih berlangsung sampai sekarang dan masih
semua peneliti hampir semuanya sepakat bahwa blockchain dan smart contract itu masih dalam tahap infansi. Artinya disrupsi itu masih terus berlangsung dan perkembangan dari teknologi-teknologi itu masih terus berlangsung. Dessert. Dessert. Dia lebih aja. Enak nggak? Genit bang. Gitu. Asam, asam. Asam manis. Olah, eksen dulu makannya. Enak. Yalah. Nyobain makanan itu. Tuh makanannya tuh.